Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya Oktavian Jurnabela Joana Putri dan rekan saya Niluh Putu Suparmini untuk mempresentasikan jawaban dari soal UTS pada mata kuliah Sistem Digital IF 304 yang diampu oleh Bapak dosen Ikhwanul Hakim BICT MKOM. Langsung saja pada soal pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Pada soal pertama membahas tentang sistem bilangan. Apa sih itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah cara mempresentasikan angka menggunakan simbol atau digit berdasarkan basis radix tertentu. Radix menentukan jumlah digit unik yang digunakan. Sistem bilangan yang di sini ada 4 jenis. Yang pertama desimal dengan basis 10, digitnya 0 sampai 9. Lalu yang kedua adalah sistem biner dengan basis 2, digitnya 0 dan 1. Yang ketiga adalah sistem oktal dengan basis 8, digitnya adalah 0 sampai 7. Yang terakhir adalah sistem heksadesimal dengan basis 16, digitnya 0 sampai 9 dengan A sampai dengan F. Soal selanjutnya yakni membahas mengenai konversi dari 75 desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama adalah konversi 75 desimal ke biner dengan basis 2. Tujuannya untuk mengubah angka 75 ke bentuk biner 0 dan 1. Pertama, pecah angka 75 menjadi penjumlahan nilai bit yakni 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Apakah 75 kurang dari sama dengan 64? Jawabannya ya, berarti bitnya 1. Dengan 75 dikurangi 16 sama dengan 11. Karena tadi sama dengan 11, berarti dilanjutkan lagi. Apakah 11 kurang dari sama dengan 32? Jawabannya tidak, berarti bitnya adalah 0. Yang terakhir adalah 1, apakah kurang dari sama dengan 1? Jawabannya ya, bitnya 1 dengan sisa 0. Jadi, jika dibaca dari akhir, desimal dari 75 basis 10, binernya 1001, 011 basis 2. Selanjutnya adalah mengubah dari 75 desimal ke oktal basis 8. Caranya adalah 75 dibagi 8 sama dengan 9, sisanya 3. Lalu 9 dibagi 8 sama dengan 1, sisanya 1. Dan 1 dibagi 8 sama dengan 0, sisanya 1. Jadi 75 desimal basis 10 sama dengan 113 oktal basis 8. Yang terakhir adalah 75 desimal diubah ke heksadesimal basis 16. Caranya yaitu 75 dibagi 16 sama dengan 4, sisanya 11. 11 dalam heksadesimal adalah alfabet B. Jadi 75 desimal basis 10 sama dengan 4B basis 16 dari heksadesimalnya. Selanjutnya mengubah dari 110101 biner ke desimal dan heksadesimal. Konversi biner 10101 ke desimal. Caranya yakni bit pertamanya 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 32, 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16, 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu dijumlahkan semuanya. 32 tambah 16 tambah 0 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 53. Jadi biner dari 110101 basis 2 sama dengan 53 basis 10 jika didesimalkan. Selanjutnya yakni biner dari 110101 diubah menjadi heksadesimal. Karena 110101 hanya 6 bit, berarti ditambahkan 0 di depannya supaya menjadi 8 bit. Menjadi 00110101. Kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian lagi. 0011 basis 2 bernilai 3, 0101 basis 2 bernilai 5. Jadi 110101 basis 2 sama dengan 35 basis 16 jika diheksadesimalkan. Soal yang terakhir yakni mengapa sistem biner digunakan dalam rangkaian digital? Karena perangkat elektronik bekerja menggunakan dua kondisi fisik yang mudah dibedakan, yaitu tegangan on ada arus yakni 1 dan tegangan off tidak ada arus berarti 0. Hal ini menyebabkan mudah dibangun dengan transistor switch on off dan lebih tahan terhadap gangguan noise dibanding banyak level, misalnya desimal. Lalu, logika Boolean hanya memerlukan dua keadaan sehingga efisien untuk perhitungan digital.
Selanjutnya, stabil, cepat, dan akurat dalam pemrosesan sinyal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Nilu Putu Suparmini untuk soal selanjutnya. Silakan, Mbak. Baik, untuk soal nomor 2, yaitu merancang state machine dengan 3 state, S0, S1, dan S2 menggunakan flip-flop yang dipilih, yaitu flip-flop JK. Langkah pertama yaitu kita mendefinisikan kebutuhan. Nah, menentukan jumlah flip-flop. Kebutuhan state 3, S0, S1, dan S2. Jumlah bit diperlukan 2 bit, 2 pangkat 2 kombinasi dengan pengkodean S0 sama dengan 00, S1 sama dengan 01, S2 sama dengan 10. State tak terpakai satu-satu. Ini akan menjadi don't care atau diabaikan. Komponen 2 buah JK flip-flop dengan keterangan Q1 dan Q0. Menentukan urutan transisi. Urutan yang diinginkan adalah siklus berulang, modulo 3 counter, yaitu 00, kemudian ke 01, 10, dan 00. Lanjut. Langkah kedua yaitu pembuatan tabel transisi. Tabel ini menggabungkan present state dan next state dengan input eksitasi JK flip-flop. Yang pertama, ada tabel eksitasi JK flip-flop atau aturan dasar. Berikut aturan yang harus untuk mengisi kolom J dan K, di mana ada transisi Qn sama dengan Qn plus 1 dan JK. Kemudian, tabel transisi lengkap. Kita aplikasikan aturan di atas untuk setiap transisi bit dari Q1 dan Q0 dengan present state yaitu 00, 01, 10, dan 11. Kemudian next state, kemudian transisi Q1, transisi Q0. Kemudian input F1 atau flip-flop 1, J1, K1. Kemudian FF0, di mana 1X, X1, 0X, dan XX. Lanjut. Kemudian penyederhanaan persamaan logika. Setelah tabel transisi selesai, kita harus menyederhanakan 4 kolom J1, K1, J0, dan K0 menggunakan peta Carnot atau K-map. Yang pertama ada K-map untuk J1 atau input flip-flop 1, yaitu dikelompokkan 1 di 01 dan dengan X di 1, 1. Persamaannya J1 sama dengan Q0. Yang B, K-map untuk input K1 atau input FF1. Berdasarkan tabel, pengelompokan dikelompokkan di 1 di 1, 0 dengan X di 0, 0 dan X di 1, 1. Bisa juga dikelompokkan dengan X di 0, 1 dengan menganggap semua X sebagai 1. Kemudian K-map untuk K0, input FF0. Di mana pengelompokan kelompok 1 di 01 dengan X di 11 dan X di 00 dan X di 10. Dengan menganggap semua X sebagai 1, kita bisa mendapatkan satu kelompok besar 4 kotak. Lanjut. Kemudian tahap hasil akhir. Nah, kesimpulan dari persamaan logika yang telah dibuat, yaitu di mana flip-flop 1 atau Q1 J1 sama dengan Q0, FF1 Q1 atau Q1 K1 sama dengan 1, FF0 Q0 J0 sama dengan negasi Q1, FF0 Q0 K0 sama dengan 1. Langkah terakhir menggambar rangkaian di logism evolution. Nah, ini adalah salah satu bentuk rangkaian yang telah kita rancang dengan menggunakan aplikasi logism evolution, menggunakan JK flip-flop, di mana kotak persegi FF1 dan FF0 merupakan JK flip-flop yang dipasang dengan 2 berjejer. Kemudian garis hijau atau kabel wire warna hijau di logism menandakan logika 1 atau tersambung dengan benar. Kotak kecil artinya yang angka 1 merupakan komponen konstanta yang diset ke value 0 kali 1. Kemudian segitiga kecil input clock pada flip-flop. Jalur atas, J0 sama dengan negasi Q1.
Untuk lebih jelasnya, saya akan memandu langsung di aplikasi Logism Evolution. Mau izin Kak, screen share. Oke. Hmm. Nah, berikut adalah rangkaian di Logism Evolution. Kemudian, untuk mengetes kebenaran rangkaian, kita akan mensimulasikan dengan urutan 00, 01, 10, 00, dan kembali mengulang. Kita akan cek dengan switch enable, di mana 00, 01, 10, dan 00. Kemudian berulang sesuai dengan urutan transisi yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Jadi rangkaian kita cek sudah benar, artinya JK flip-flop sudah terhubung dengan baik. Baik. Balik lagi ke slide penutup. Demikian presentasi kami, terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.